Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya. Supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi. Langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Oke sob, selamat datang di pembahasan Cising G Season 4, episode 1. Sebelumnya telah diceritakan pada season 3 ya sob, bahwa Biksu Tong dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan setelah mereka berhasil menyelamatkan Raja Sapi yang terjatuh pada jiwa gelapnya. Serta pertanda kemunculan iblis besar dan awan di istana langit yang berubah menjadi bentuk Sun Wukong. Apakah Sun Wukong telah hidup kembali? Mari kita bahas. Jawabannya adalah iya, Sun Wukong telah hidup kembali. Tapi kini Sun Wukong terlahir dengan bentuk yang berbeda. Dia terlahir menjadi kera kecil, tapi dengan ingatan, tingkah laku, dan kekuatan yang sama. Hanya bentuk fisiknya saja yang berubah. Kini Sun Wukong bersama dengan Dewa Rulai, atau yang disebut juga dengan Gautama, atau Tathagata, sedang melakukan sebuah misi di kerajaan Asura, di mana klan Asura ini dulunya adalah dewa yang dikenal sebagai dewa perang pada 10 juta tahun yang lalu. Yang kemudian Asura ini memilih berpisah dari langit dan tinggal di dunia manusia, dan mendirikan sebuah kerajaan sendiri. Klan Asura ini hidup dengan sangat keras, di mana para Asura yang lemah dilarang hidup bersama dengan Asura yang kuat. Ada kelas-kelasnya sendiri gitu loh sob. Dan menariknya lagi, kerajaan Asura ini dibagi dalam beberapa area, dan tiap area punya rajanya masing-masing, yang kekuatannya luar biasa. Dan bahkan, para dewa di langit pun takut berhadapan dengan para Asura. Termasuk Kaisar Sitian, yang pernah kalah dari Raja Asura yang bernama Rahu. Nah, siapa aja sih para Raja Asura itu? Mari kita kenalan dulu. Raja Asura ada 4. Yang pertama adalah Raja Rahu sebagai Raja Pengabaian. Yang kedua, Raja Vepasiti sebagai Raja Kesedihan. Yang ketiga, Raja Paharada sebagai Raja Ratapan. Dan yang terakhir adalah Raja Karakanta sebagai Raja Putus Asa. Karena memiliki raja-raja yang kuat ini, para dewa tak berani masuk ke kerajaan Asura secara sembarangan. Tapi kini, malah Sun Wukong dan Dewa Rulai masuk ke kerajaan Asura karena ada sebuah misi. Dan misi itu adalah untuk mencari tahu penyebab perubahan Kaisar Sitian, yang juga dirasakan oleh Jenderal Timur, atau juga disebut Dristarastra. Dan Dristarastra ini pula lah yang menyuruh Dewa Rulai untuk pergi ke kerajaan Asura. Tadinya Dewa Rulai mau pergi sendiri, tapi karena keberhasilannya tidak terjamin, maka sang dewa mengajak Sun Wukong yang telah kembali dari kematian. Dan Wukong pun juga senang melakukan misi ini. Hitung itu sebagai balas budi karena Dewa Rulai telah baik pada Sun Wukong. Dewa Rulai saat ini meminta 3 hal pada Wukong. Dan balas budinya akan dianggap lunas setelah Wukong berhasil menyelesaikan hal itu. Wukong pun bertanya, hal apa itu? Dewa Rulai menjawab, yang pertama adalah misi di kerajaan Asura ini. Dan yang 2 lagi akan kukasih tahu nanti. Kini rakyat Asura melihat Dewa Rulai dan Sun Wukong dengan tatapan yang aneh. Karena selama ini tak ada orang asing yang berani memasuki wilayah Asura. Dan para anak-anak Asura kini mengikuti Sun Wukong dan Dewa Rulai dari belakang. Kini Wukong merasa risih diikuti oleh anak-anak Asura. Dan tiba-tiba datang Ksatria Asura yang menghadang Sun Wukong dan Dewa Rulai. Ksatria itu bernama Guisa. Satria kelas 1 sebagai penjaga di bawah Raja Pengabaian, alias Raja Rahu. Guisa lalu bertanya, apa kalian tersesat? Dan apa yang kalian lakukan di sini? Dan tiba-tiba saja, anjing Guisa ini mengerang. Dan hanya dilihat saja oleh Sun Wukong, anjing itu langsung menciut. Dewa Rulai langsung meminta maaf, karena masuk wilayah Asura. Ia dan Sun Wukong ingin bertemu dengan Raja Rahu. Kita langsung berpindah ke penjara es di Istana Langit, di mana penjara ini dibuat untuk para dewa tingkat tinggi yang kekuatannya luar biasa. Di penjara itu, kita diperlihatkan Jenderal Timur atau Dristarastra yang sedang dirantai. Hal ini karena Jenderal Timur berkhianat yang membantu Dewa Rulai kabur.
Di penjara ini, terlihat tubuh Jenderal Timur sebagian telah membeku dan ada es di kulitnya. Lalu ada seseorang datang menemui Jenderal Timur. Ternyata orang itu adalah Jenderal Utara, yang langsung bertanya, "Kenapa kau membuat dirimu berakhir di sini?" Jenderal Timur pun menjawab bahwa dia melakukan hal yang benar dan tak pernah kecewa dengan tindakannya. Dikarenakan Jenderal Timur terlalu toleran, maka ini membuatnya dipenjara. Jenderal Utara pun lalu bilang dia akan mengeksekusimu. Yang dimaksud dia adalah Kaisar Sitian. Kini Jenderal Timur bilang bahwa kegelapan atau arwah jahat telah berada di istana langit dan pasti akan menyerang. Tapi Jenderal Utara marah menjawab dengan enteng bahwa dia akan menghancurkannya. Mendengar jawaban itu, Jenderal Timur lega dan menyuruh Vaisravana atau Jenderal Utara untuk kembali. Kemudian Jenderal Utara pun meninggalkan Jenderal Timur. Kini Jenderal Timur yang sendirian bertanya dalam hatinya, apakah benar Kaisar Sitian akan mengeksekusinya? Dia pun membayangkan saat menolong Kaisar Sitian yang terluka dan mengalami kekalahan di pertempuran melawan Asura. Jenderal Timur tak mau meninggalkan Kaisar Sitian sendirian. Hidup atau mati harus bersama. Jenderal Timur pun bertanya dalam hatinya, apakah Kaisar Sitian ingat saat mereka di antara garis hidup dan mati? Dan kini Jenderal Timur tak percaya bahwa sahabat dekatnya akan membunuhnya. Dan cerita pun selesai. Kita akan lanjutkan di episode 2 ya sob. Ditunggu aja. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.